Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Ramayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sijunjung dari SMA Negeri 11 Sijunjung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bapak Arici Saprianto. Beliau adalah guru geografi di SMA Negeri 11 Sijunjung ini. Assalamualaikum Pak Rici. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Rici? Alhamdulillah sehat. Bu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Pak Rici, Ya Bu. pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Ya Bu. sebelum nantinya saya mengamati atau melakukan observasi di kelas Pak Rici nantinya. Ya. Yang mana tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah untuk memantau persiapan pembelajaran nantinya di kelas. Ya. Kemudian juga membantu mempersiapkan diri Pak Rici sebelum mengajar di kelas supaya pembelajaran nanti berjalan dengan baik dan bermakna bagi murid-muridnya. Ya. Oke, namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Rici. Ya Bu. Yang pertama, dalam melakukan pembelajaran nantinya, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Ya, dalam pembelajaran nanti ada dua ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan prinsip-prinsip geografi. Yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan nantinya. Jadi ada dua ya, Ya. prinsip geografis, kemudian penerapannya. Ya, penerapan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai nantinya apa aja? Ya, area pengembangan yang akan dicapai nanti mungkin di bagian inti ya Bu ya. Bagian inti ada pengetahuan. Di mana nanti harapannya agar nanti terjadinya kerjasama atau kolaborasi pada peserta didik sewaktu mereka itu diskusi. Jadi itu nanti difokuskan. Jadi pada saat diskusi ya, Iya. pengetahuan, kemudian dilihat kolaborasi pada saat diskusi. Iya betul. Oke. Kemudian apa strategi yang Pak Rici gunakan dalam pembelajaran nanti? Nah, strategi dalam pembelajaran nanti adalah metode pembelajaran yang pertama adalah metode discovery learning Bu ya. Metode Ya. discovery learning. Ya, metode itu jadi nanti peserta didik nanti akan diberikan video pembelajaran sebagai nanti pembuka dan mereka nanti akan diskusi. Nah, kalau untuk strateginya tentu disesuaikan dengan apa ya Bu, dengan apa namanya itu minat mereka, ke arah mana mereka itu lebih cenderung dalam pembelajaran. Apakah video nanti atau media pembelajaran itu sudah disediakan. Berarti diferensiasi ya. Ya betul sekali. Oke. Terus selanjutnya kapan rencananya kita akan melakukan ini? Ya rencananya besok Bu. Besok. Besok itu akan dilakukan. Besok berarti hari Hari Rabu ya Pak? Ya, hari Rabu. Pada jam Hari Rabu jam 3.4. jam 3.4. Ya. Hari Rabu jam 3.4 di kelas berapa? Di kelas F1B. F1. Oke, sampai ketemu besok Pak Rici Iya, Bu. pada saat observasi di kelas F1B pada jam 3.4 ya. Oh, salah Bu. Tadi bukan F1B tapi adalah di kelas E2. Oh iya. Nah, di kelas E2. Jadi, sampai ketemu besok di kelas E2 Iya Bu. pada jam 3.4. 3.4. Oke, pada materi geografi, prinsip geografi ya. Betul sekali. Oke, sampai ketemu besok Pak Rici. Ya, Bu. Besok saya akan mengamati pembelajaran yang Pak Rici lakukan. Ya, terima kasih Bu. Untuk kesempatan ini cukup sekian dulu Pak Rici. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Nanda. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kembali kita ditemukan pada sore hari ini dalam pelajaran geografi. Yang terlebih dulu silakan siapa yang mau mimpin doa silakan. Mari dulu siap. Doa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Di kelas siapa warga kelasnya yang tidak hadir? Dua orang. Izin atau apa?
Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Tidak ada yang sakit? Tadi sudah sarapan? Sudah sarapan, tidak ada yang sakit, tapi hari ini kita kembali melanjutkan materi kita. Hari ini nanti kita akan membahas tentang prinsip geografi, merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Apa yang telah kita bahas sebelumnya? Ya, betul, konsep geografi. Ya, sebelum nanti kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar geografi, terlebih dahulu kita menyepakati kesepakatan kelas kita atau kesepakatan pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan lihat di depan. Kalau ada nanti yang mau tambahkan, silakan tambah ya. Yang pertama apa? Fokus dan aktif dalam kegiatan. Sekarang untuk memfokuskan kembali konsentrasi kita, silakan pilihan Anda semuanya di depan. Semua angka, sebutkan semua angka yang ada pada gambar di samping. Ada lagi yang lain? Tiga juga bisa barangkali ya? Tiga juga bisa. Adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini ada tiga. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan prinsip geografi. Apa saja dia dan pahami apa yang maksudnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fenomena geosphere dengan prinsip geografi. Terakhir, peserta didik mampu menerapkan prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini nanti diharapkan kamu ini, oh ini rupanya yang dengan prinsip-prinsip ini berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan kita masing-masing. Paham ya? Jadi ada tiga tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ada sebelumnya ini ada kata bijak dari seorang Muhammad Al-Fatih. Bagi kita mungkin yang sekolah ini masih dipaksa sekolah ini atas orang tua. Sekolah ini kadang mungkin hanya untuk kejar uang jajan. Tidak. Silakan dibaca. Mungkin silakan baca. Jangan pernah berhenti mencoba sebelum kamu mengalami kematian. Itu adalah menurut Muhammad Al-Fatih. Adapun mungkin tujuan kita sekolah ini adalah goalnya atau apa harapan dan tujuan kita. Mudah-mudahan dari 5 spesifik sampai 10 goal ini ada pada diri kita. Di sini nanti akan ada video singkat tentang prinsip geografi. Mohon nanti Anda perhatikan. Ini bagi yang kebutuhan belajar mungkin audio visual ini sudah terbantu nanti. Ada kita kan yang mungkin jadi suka belajar tuh ada suaranya, ada gambarnya, ya. Nanti akan terbantu. Dan ada juga nanti yang mungkin Anda yang suka dengan gaya belajar itu adalah dengan baca. Nah, di sini nanti Bapak akan menyediakan bacaan agar nanti Anda semuanya juga terfasilitasi gaya belajar. Silakan dilihat, tidak ada yang berbicara, semuanya fokus sesuai dengan kesepakatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi IPS Geografi fase E kelas 10 kurikulum merdeka. Pengantar ilmu geografi. Pada video kali ini kita akan membahas 4 prinsip geografi dan di dalamnya akan kita sertakan contoh-contohnya. Prinsip geografi kita dapat 1. Prinsip distribusi, 2. Interrelasi, 3. Deskripsi, dan 4. Morfologi. Kita akan bahas satu persatu. Prinsip distribusi atau persebaran adalah prinsip yang menekankan persebaran gejala biosfer di permukaan bumi, baik gejala fisik maupun gejala sosial.
Prinsip persebaran ini meliputi persebaran penduduk, ya, persebaran flora dan fauna, persebaran sumber daya alam, curah hujan, iklim, dan lain-lain. Kita lanjutkan yang ketiga, prinsip deskripsi atau penjelasan atau penjabaran adalah prinsip yang memberikan penjelasan lebih jauh atau lebih mendalam tentang gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan ini. Gejala tersebut dapat dijelaskan dengan kalimat, gambar, data, tabel, grafik, diagram, dan peta maupun data penjelasan yang lainnya. Nah, itu tadi video singkat berkaitan dengan prinsip tadi. Ada berapa tadi? Apa yang pertama? Distribusi. Apa lagi? Distribusi. Yang ketiga? Definisi. Ada empat prinsip. Nah, di sini masing-masing kelompok akan mengerjakan nanti LKPD yang sama. Silakan nanti kerjakan sesuai dengan perintahnya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Di sana sudah ada perintah yang terdapat pada SPD. Ada 4 kolom. Masing-masing kolom itu terdiri dari 3 kolom lagi. Yang pertama, kamu diminta menjelaskan apa itu prinsip-prinsip tersebut. Pada kolom 1 dan 2 itu kamu diminta untuk memberi contoh masing-masing prinsip yang berkaitan dengan aspek fisik 1 dan aspek sosial 1. Nah, silakan dikerjakan. Ini adalah pengertiannya. Ini contoh. Fisik. Ini adalah aspek sosial. Silakan diskusikan dengan temanya sesuai dengan tujuan kerja kita hari ini. Bapak kasih waktu sekitar lebih kurang 15 menit. Silakan dibuat nama kelompoknya sesuai dengan ada galaksi, gravitasi, alam, lagi ini atmosfer. Kolom pertama adalah pengertian, saya jelaskan. Kolom kedua adalah contoh aspek fisik dan contoh di bagian aspek sosial. Yang sudah selesai silakan dibaca-baca agar kita paham dengan apa yang kita buat.
ingat, seorang pintas menulis tidak ada lagi. Untuk presentasi, kita cabut lot. Bagi nanti namanya atau nama kelompoknya yang kita, dia nanti akan tampil pertama. Ada soal? Bukan sekali akan keduanya. Tampil pertama kelompok. Wilayah hulu. Kekeringan yang terjadi sebagai dampak adanya fenomena La Nina. Contoh secara sosial, kemacetan disebabkan adanya kecelakaan antara mobil dan truk. Kepadatan penduduk. Kepada kelompok Perkenalkan, nama saya Megin Kardianto dari kelompok atmosfer. Ingin bertanya kepada kelompok gravitasi. Lebih keras suaranya. Bagaimana cara mengurangi fenomena alam yang terjadi? Dengar? Ulang lagi. Kami dari kelompok alam ingin menambahkan contoh prinsip interrelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Safari, perwakilan dari kelompok alam. Saya di sini ingin menambahkan prinsip dari prinsip interrelasi pada kelompok gravitasi. Contoh fisik yang kami dapatkan yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan fenomena alam tentang bumi. Terima kasih atas kesabarannya kepada Bapak. Dengan cara menghindari penebangan liar dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Silakan kembali ke bagaimana kelompok Bagaimana atmosfer sudah paham dengan teman kami. Saya dari kelompok atmosfer. Atmosfer sangat kuat dengan jawabannya. Silakan teman kamu yang telah memberikan jawaban. Baiklah, itu saja. Apabila ada kesalahan kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan diskusi kita cukupkan. Sekarang kita masuk kepada bagian refleksi lagi. Yang bagian Nanda bagaimana? Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Apakah rasa tadi keaktifannya sudah sesuai? Masih malu-malu. Nah, suara masih kecil kan? Lain waktu ditingkatkan keaktifannya. Jangan lagi malu-malu. Yang moderator itu suaranya lantang, agar nanti bisa kedengaran pengunjung. Ini pelajarannya hari ini kita diskusi seperti tadi bentuknya hasilnya. Lain waktu kita nanti kalau diskusi itu harus lebih aktif. Belum mungkin ya karena kamu ini masih baru masih dalam belajar itu biasa. Berikutnya apa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini tentang prinsip? Hari ini kita memahami ada 4 prinsip. Yang pertama apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Persebaran fenomena alam sosial. Apakah persebaran fenomena alam sosial di dalam sebanyak? Tidak.
Tapi apakah tersebar merata setiap daerah? Tidak. Benar. Begitu juga misalnya dengan pemukiman padat. Apakah setiap daerah itu memiliki padat pemukimannya? Tidak. Ada penyebaran, distribusi. Yang kedua apa? Interrelasi. Seperti yang telah ditampilkan oleh teman-teman tadi. Hubungan timbal balik. Misal tadi contohkan terjadinya gempa tektonik akan memicu gelombang tsunami. Ada yang mempengaruhi. Yang ketiga apa distribusi? Apa lagi prinsipnya? Deskripsi. Nah, menjelaskan, memaparkan lebih jelas. Apa kira-kira contohnya itu? Misalkan begini ya, menjelaskan letak geografis Indonesia atau letak Indonesia terletak antara dua samudra dan dua benua, benua Asia dan benua Australia. Di samping itu juga diambil oleh dua samudra dan sedang menggambarkan penjelasan, berarti adalah deskripsi. Atau misalnya yang lain, terjadinya kebakaran hutan ini dipicu oleh ulah manusia yang tidak mengindahkan tentang tata krama alam, sehingga pada musim kemarau ini mereka banyak melakukan pembakaran lahan baru. Itu sedang menjelaskan atau menggambarkan. Terakhir, prinsip kronologi. Ini gabungan ya. Ada penjelasan digambarkan dan dijelaskan lagi di mana penyebarannya atau distribusinya. Di samping itu tergambar pula hubungan internal. Jadi ketiga prinsip yang tadi itu distribusi, interrelasi, dan distribusi tergambar pada prinsip kronologi. Ada penyebarannya, ada hubungan terbalik, dan ada penjelasan. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada, silakan nanti ditutup doa. Silakan, siapa yang lebih doa? Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca ajaran bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ricci? Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya sedang melakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak Ricci Saprianto selaku guru yang saya observasi kemarin dan Ibu Usmani selaku pengajar praktek kami. Pada kesempatan ini Pak Ricci kita akan melakukan percakapan observasi. Nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang saya lakukan kemarin di kelas Pak Ricci pada tanggal 21 Agustus 2024 kemarin ya. Ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya pelajaran yang dilaksanakan kemarin di kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Ricci setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, terima kasih Bu. Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin itu perasaannya itu sangat senang ya. Karena apa? Berkaitan dengan rencana yang ada di modul yang diaplikasikan di kelas itu, alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Senang ya Pak, pasti semua yang rencana sesuai dengan RPP terlaksana pasti ya Pak ya. Kemudian bisa Bapak menceritakan bagaimana area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas kemarin? Area pengembangan yang difokuskan kemarin itu adalah di pengetahuan. Jadi memang pengetahuan sesuatu diharapkan bertambah dari informasi dari pembelajaran yang disampaikan atau yang dilakukan itu. Di samping itu
prosesnya Bu, di bagian proses. Jadi ada di pengetahuannya, tentunya di bagian prosesnya itu yang kembali. Jadi pengetahuannya tentu khususnya mengacu ke tujuan pelajaran ya Pak, yang Iya, tentang benar. prinsip geografi kemarin dan Benar. penerapannya. Kemudian prosesnya bagaimana anak itu menggali informasi tentang prinsip geografi. Iya. Jadi proses sebenarnya itu adalah dengan sistem kelompok. Jadi mereka ini berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan memberikan mereka dalam bahasa yang sendiri dari PPD, sehingga mereka ini berdiskusi dan sebelumnya telah disimulasi dengan video pelajaran dan juga ada lainnya, sehingga mereka itu memang kelihatan lebih meningkatnya kita siswa atau keterlibatan siswa dalam diskusi. Berarti yang area pengembangan yang Bapak inginkan berarti sesuai dengan rencana, dengan tujuan yang Bapak buat di modul? Ya, kalau berkaitan dengan tujuan rencana itu sesuai, cuma mungkin yang kurang masih ada. Yang kurangnya adalah tentu mungkin siswa itu dalam diskusi, khusus dalam presentasi itu, dalam tanya jawab itu masih kurangnya ada yang menanggapi. Banyak bertanya tapi yang umpan baliknya masih kurang. Namun untuk tujuannya sudah disampaikan dan sudah tercapai oleh belum semua. Berarti itu kendala Bapak berarti ya? Iya. Kendala yang Bapak hadapi adanya siswa yang kurang aktif berarti ya? Iya. Apa rencana Bapak selanjutnya untuk mengatasi yang anak yang kurang aktif ini? Ya, kalau untuk mengatasi di mana kemarin kekurangan adalah keaktifan dari siswa itu yang kurang, ya mungkin ini dibiasakan, ya, dibiasakan karena di sini kemarin kan adalah di kelas 10. Di kelas 10 ini mereka ini kan di kelas SMP ini yang diskusi ini mungkin masih jarang, ya. Jadi pas kita melakukan sistem diskusi, mereka ini seolah aku gugup, tidak berani berbicara, sehingga itu adalah satu mungkin yang menjadi PR bagi saya. Bagaimana nanti kedepannya partisipasi itu betul-betul aktif mereka di kelas, dan segala potensi mereka itu bisa nanti digali. Berarti lebih sering lagi diskusi untuk berikutnya Pak, supaya Iya. melatih keberanian anak itu berbicara, Iya. untuk aktif anak-anak Iya. di kelas. Iya. Kapan rencana ini Pak akan Bapak lakukan? Ya, rencana ini nanti akan dilakukan pada minggu berikutnya. Ya. Pada pembelajaran berikutnya akan dilakukan seperti ini. Ya, pada pembelajaran berikutnya itu akan dilakukan bagaimana nanti siswa ini digali potensinya mereka supaya mereka lebih aktif lagi. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini berhasil dan lebih baik lagi pembelajarannya. Dan memang yang dari yang saya lihat kemarin pembelajaran yang Bapak lakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Di sana sudah tergambar adanya diferensiasi, yaitu diferensiasi proses dengan Bapak menampilkan ada video kemarin itu merangsang visual dan auditori. Kemudian di sana kemarin juga udah nampak Bapak menerapkan KSE. Iya betul. Ada nampak kemarin kesadaran sendiri dengan mereka bisa berada sendiri. Iya. Kemudian manajemen diri, kemudian dalam kelompok di sana udah nampak keterampilan berrelasi, kesadaran sosial dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Iya. Berarti udah nampak semuanya, strategi yang Bapak gunakan juga udah oke. Mudah-mudahan yang tantangan yang Bapak hadapi tadi bisa diselesaikan pada pertemuan berikutnya, anak-anak nanti lebih aktif kembali dengan rencana yang Bapak buat. Oke Pak, mungkin itu percakapan pasca observasi kita. Oke Pak Reci, kita lanjutkan untuk menambah wawasan kita, untuk menambah mengupgrade ilmu kita selain dari solusi-solusi dalam pembelajaran tadi. Tentu kita perlu menambah diri kita, mengupgrade wawasan kita, pengetahuan kita. Selanjutnya bagaimana rencana Pak Ricci dalam pengembangan diri nanti? Apa aja yang rencana mau diikuti? Ya, untuk pengembangan berikutnya itu sesuai dengan tentu disesuaikan dengan materi dulu ya. Kalau nanti misalnya ada yang prakteknya, itu nanti akan dilakukan praktek agar nanti ini tentu lebih menarik lagi bagi siswa kita apabila nanti
ilmu yang dipelajari itu diaplikasikan dalam hidup. Seperti pengetahuan itu juga ada. Berarti nanti Pak Diksi mencari informasi atau sumber praktek untuk yang berhubungan dengan pelajaran ya. Sumber itu dari mana aja kira-kira Pak Diksi? Kalau sumber belajar tuh sekarang banyak ya. Di samping ada perpustakaan kita, di samping itu juga nanti ada yang tidak terbatas itu adalah sekarang dalam media sosial. Bagaimana nanti anak-anak kita itu bisa memanfaatkan media sosial yang bijak, sehingga nanti ini itu akan bila dilakukan dengan bijak itu akan merasakan nanti dari posibilitas kita juga. Nah, di samping itu tadi lebih ke yang mungkin di bagian apa ya, di bagian prosesnya itu di bagian inti atau hasil nanti. Nah, itu nanti akan dikembangkan. Jadi nanti mungkin tambahannya bisa melalui PMM nanti ya kan? Iya betul. Kemudian diskusi atau berbagi praktik baik di MGNT mungkin nanti ya? Iya. Di Kompel juga. Iya. Jadi pengembangan diri yang akan Bapak Diksi lakukan selanjutnya itu mungkin menambah pengetahuan atau mencari informasi melalui video media sosial, di perpustakaan, Kompel, MGNP. Nah, ini mungkin nanti juga anak-anak kalau di kelas sebelumnya mungkin pernah juga nanti bikin konten, mungkin di kelas itu juga bisa nanti kita lihat bagaimana nanti kita ini membuat konten lalu di share di akun Facebook mereka atau di TikTok sekarang ini ya. Jadi mereka ini bukan hanya lagi membuat konten yang sifatnya mungkin mereka ini keseharian, tapi juga dalam dunia belajar juga. Jadi selain untuk dirinya, bagi orang yang melihat nanti juga menambah wawasan untuk orang lainnya. Iya betul. Bermanfaat